Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam. Madani semua, podcast Madani, Kementerian Agama Kota Batam. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Masyaallah. pagi ini, sungguh cerah sekali. Pertama tentunya kita bersyukur kita sehat, kita bisa bertemu di sini. Alhamdulillah. Dan kebetulan saya staf Bimas Islam kantor Kementerian Agama Kota Batam, Residen Effendi yang bergerak tupoksinya itu terkait dengan keagamaan Islam di Kota Batam. Pada hari ini kita barangkali sedikit ngomong-ngomong lah ya, bincang-bincang barangkali Pak Kiai. Terima kasih kedatangannya Pak Kiai sini karena kita ini lagi dalam rangka menggerakkan media sosial di Kementerian Agama dan kebetulan juga kita dalam rangka siar ini Pak Kiai. Barakallah. Amin. Dan hari Masya ini Allah. kita lihat situasi zaman sekarang ini lagi marah-marahnya nih KDRT Pak Kiai. Masya Allah. Kita barangkali kalau kita lihat di media elektronik, TV segala macam, Ya Allah. bahkan di daerah Aceh katanya ada suaminya mukul istrinya segala Ya Allah. macam. Ya Allah. Inilah barangkali Ya Allah. yang akan kita bahas mungkin sekitar ya 10 sampai 15 menit lah Pak Kiai. Masya Allah. Masya Allah. Tapi mungkin spesifikasi kita karena background Pak Kiai dari tokoh agama Islam, barangkali kita perspektifnya spesifikasinya adalah terkait dengan pandangan secara Islami. Ya, mungkin pertama-tama gimana kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat ya. Barakallah. Amin. Amin. Ya, menurut Pak Kiai terkait dengan KDRT ini, KDRT ini kalau secara hukum barangkali banyak macam ya. Iya, iya. Ada katanya kekerasan secara fisik, ada kekerasan psikis, Masya Allah. ada kekerasan secara herbal. Ya. Herbal apa verbal? Verbal ya. Oh. Ya. Bahkan ada katanya kekerasan seksual. Nah, Masya ini Allah. intinya kita bahas lebih dalam lah barangkali. Lah. Mungkin yang terakhir ini kekerasan seksual ini lebih dalam nanti. Masya Terakhir lah Pak Kiai ya. Luar biasa. Ya. Menurut pandangan Pak Kiai secara Islam ini terkait dengan KDRT ini gimana sebenarnya? Masya Allah. Baik, terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dalam pertemuan yang penuh berkah ini menjadikan sosialisasi menjadi amal jariah bagi kita semua betul, para betul, pendengar. Betul, Pak. Dalam pandangan Islam bahwa kekerasan rumah tangga itu tidak dibenarkan, jadi haram ya. Benar. Karena kemanapun dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 35 itu sana dijelaskan bahwa wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Al-ayat sadaqallahu alazim. Jadi kalau ada perempuan-perempuan tuh nusus tuh bandel, tak mau memenuhi hak dan kewajibannya, melawan sama suami istri, ya dibilangi nggak mau taat. Iya. Kita bicara lemah dia lebih tinggi, itu dianggap nusus. Nusus. Jadi nusus itu maka Al-Quran memberi 3 kategori. Pertama, fa'idhuhunna, dinasihati. Nasihati baik-baik. Tak mau juga. Wah, ini luar biasa ini. Tak mau juga dia, maka wahjuruhunna fil madaji', maka dia kita pisah dari tempat tidur. Oh, pisah tempat tidur. Tak satu ranjang lagi Pak ya. Ini musim dingin ini kan ngeri kan? Iya, ngeri. Nah. Jadi artinya dalam tafsirnya itu bahwa dia ya dicuekin aja dulu. Cuekin aja. Ya dilihat-lihat kan berpisah tapi dia masih satu rumah. Satu rumah. Ini kita lihat dulu. Kita nggak mau bicara. Nah, kalau kita bicara satu dia 20. Jadi panas pula kita. Nah, jadi wahjuruhunna. Jadi hijrah. Ditenangkan dulu, kita tak banyak biar bicara. Jangan beradu mulut. Ya, itu luar biasa dalam firman Allah. Kemudian wadribuhunna, mukul. Oh, dipukul. Nah, itu. Ini boleh Pak Kiai dipukul ya? Itu masalahnya. Iya. Gimana kira-kira? Iya. Itu dia. Berarti dari ayat tadi ada 3 tahapan berarti Pak Kiai ya. Pertama itu kekerasan dalam rumah tangga suami dengan istri. Iya. Kalau seandainya yang sebaliknya ke Pak Kiai, itu tadi kan kalau suami melihat istrinya begitu dipisahkan. Kalau istrinya yang merasa udah tak nyaman lagi sama suaminya, apakah dinasihatin juga suaminya itu gimana tuh Pak Kiai? Iya. Pertama bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu qawwam, ai umara, pemimpin.
Jadi jangan pula dipimpin perempuan. Oh. Ganti status. Jadi nggak bisa, dia qawwamun 'alan nisa. Dia harus bisa memanage, mengatur ya kaum Hawa istrinya agar menuju menjadi yang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Nah, kalau seandainya laki-lakinya mungkin dia Ya laki-lakinya nggak bagus lah gitu kira-kira. ini kan masalahnya nggak bagus. Ya, kira-kira. Karena tidak ada orang sempurna kan? Iya, betul. Nah, jadi istrinya ya menasihati dengan sabar. Ya. Karena mungkin itu bisa saja menjadi surga bagi istri. Oh, gitu. Sama seperti misalnya istri Asia dari istri Firaun. Dia sabar. Betul. Alhamdulillah, mungkin kesabaran itu pahalanya besar. Betul, luar Jadi biasa. gitu. Tapi cuma sekarang ini saya lihat banyaknya perceraian, angka perceraian itu malah dominasi dari segi gugat. Iya, itu dia fenomena sekarang itu bukan suami yang menceraikan, istri menceraikan. Luar biasa. Ini kayaknya laki-laki ini udah boleh banyak kurang ajar kayaknya Pak Yai. Bukan gitu. Gimana ceritanya? Kalau kita dulu di kampung, ya kan kalau istri mau cerai itu mikir dia gimana pula nanti nak belanja saya nih mana. Saya sekarang nih kan istrinya mapan, ada kerja. Nah, kata dia emang kamu bisa, saya tak bisa juga. Makanya saya sependapat juga itu. Kalau istri itu bekerja, itu tak dapat berkah. Kalau untuk cari nafkah. Karena kan kewajiban nafkah itu bersuami. Iya. Betul. Nah, makanya baik juga istri itu kalau memang bekerja niatkan mencari ridho Allah untuk tawanu pada suami. Jangan cari nafkah, kalau nafkah nggak bisa. Iya. Nanti jadi kayak gini nih, kehilangan berkah. Betul. Keberkahan rumah tangga itu jadi hilang ya gara-gara itu ya. Salah satu asbabnya lah barangkali Pak Yai ya. Baik sahabat podcast Madani dimanapun berada, luar biasa perbincangan kita hari ini. Itu baru satu tahap yang menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin masih nanya-nanya ini Pak Kiai. Ini waktu kita masih panjang. Ini kira-kira apa sih penyebabnya sehingga terjadi KDRT dalam rumah tangga itu? Kira-kira menurut pandangan Pak Kiai, pemahamannya kenapa sih sampai bisa terjadi KDRT itu? Ya Allah. Ya. Memang akhir-akhir ini kita lihat lagi viralnya ya kan KDRT ini luar biasa. Banyak penyebabnya. Jadi kalau secara umum memang penyebab itu akhlak. Iya, betul, akhlak ya. Iya, kita nih pun kalau sudah uang banyak apalagi dicari kalau bukan akhlak. Misalnya ini makanya dalam Al-Qur'an diteruskan ayat itu. Oh, gitu. As-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi perempuan yang istri masuk surga itu dia soleh. Ya ikut solehah lah berarti ya. Maka kata Rasulullah kalau boleh aku menyuruh seorang tuh menyembah selain Allah, maka aku suruh istri itu menyembah. Ayat sudah li zauji. Ini harus dengarkan ibu-ibu ini berarti ya. Iya betul. Cuma karena tak boleh, jadi artinya dia banyaklah istilahnya taat. Makanya di Al-Qur'an tuh yang masuk surga tuh solihatu, yang soleh. Qanitatun, jadi takwa. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Jadi dia itu mampu menjaga diri dan hartanya ketika suami tak ada. Berarti di rumah ini Pak Yai. Ya, kalau assalamualaikum. Suami tak ada, itu haram dibuka. Nanti kalau dibuka kata fitnah lagi. Gimana kalau datang tukang tagih kebersihan ini Pak Yai? Kalau apalagi tukang rentenir. Itu yang bahaya. Datang nggak buka pintu nanti ngamuk dia. Itulah, tapi suamiku tak ada, gimana? Gitu. Itu jadi emang luar biasa itu. Jadi dia harus menjaga ketika suami tak ada. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Jadi ini pertama akhlak. Jadi itu ya, jadi memang kita harus sosialisasikanlah ini sama-sama. Nah, yang kedua juga suami pun tidak boleh egois. Banyak juga dari suami. Sudahlah kadang kita nih ekonomi kurang, juga kita kasar. Kemudian juga kita main pukul-pukul. Di banyak. Tapi saya lihat ada juga faktor ekonomi. Gitu. Itu masalah dalam KDRT ini. Jadi yang penting bagi kita, ayolah kita sama-sama menuju sakinah mawaddah warahmah. Jadi nggak mungkin keluarga itu tak retak, tak mungkin. Tak mungkin. Kita lihat ya contoh Rasulullah kan.
Rasulullah itu kan sempurna kali kan? Ya, betul. Tapi kenapa ada kasus hadisul ifki? Apa itu? Hadis tentang memfitnah Aisyah berselingkuh. Oh, berarti kata-kata selingkuhnya itu zaman Rasul sudah ada, Pak Yai. Nah, karena waktu perang kan Kak Aisyah ketinggalan. Ketinggalan. Nah, kemudian diantarlah laki-laki muda. Ya. Berkembanglah isu dari jadi jahiliyah. Oh, Aisyah begini. Rasulullah belum diturunkan wahyu. Tanya Abu Bakar macam mana, tanya begini macam mana. Luar biasa pusingnya. Coba itu dalam keadaan begitu, mungkin kalau kita lah gitu, macam mana tuh? Iya. Bukti ada. Betul. Jadi bawa orang ya? Macam mana tuh? Iya. Jadi akhirnya sedihlah Rasulullah, Aisyah menangis terus, minta Abu Bakar pun menasihati. Ini pembisik. Ya. Hati-hati pembisik. Oh iya, pembisik. Iya. Pembisik negeri. Pembisik Rasul Abu Bakar berarti ya? Abu Bakar. Iya. Ada pembisik yang lain bilang begini. Ceraikan ya Rasulullah, tak beres sudah itu. Ada. Tapi pembisik yang lain sabarlah. Turunlah wahyu. Mengatakan Aisyah itu adalah perempuan yang soleh, yang menjaga harga diri. Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Rasulullah senang, kemudian mencium itu pasti ada dalam rumah tangga. Nggak bisa. Apalagi kita nih manusia biasa, Pak, jelas ada lah. Iya. Mungkin tidak ada. Betul. Pasti itu. Cuma bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu. Ini menyelesaikannya lah berarti ya. Baik, makasih banyak Pak Yai. Sambil ini minum Pak Yai. Ada kopi, mau putih, mau putih, mau hitam silakan. Ya, kalau kurang kurang manis tinggal tambah gulanya. Wah, sedap kali ini. Kalau kemanisan kita tambah kopinya nanti kira-kira begitu. Baik, tadi udah kita bahas terkait dengan zaman Rasul. Tadi ada bahwa ternyata isu perselingkuhan ini di zaman Rasul sudah ada berarti ya. Tadi itu yang mau kami tanyakan tadi terkait dengan KDRT-nya juga. Kira-kira di zaman Rasul atau para sahabat ada nggak kejadian-kejadian bahwa rumah tangga Rasul atau rumah tangga para sahabat itu pernah kejadian KDRT gitu? Apa gimana? Jadi luar biasa nih. Jadi zaman Rasulullah itu sudah ada pemukulan-pemukulan terhadap istri itu. Oh, sudah ada. Nah, makan harkat wanita itu direndahkan. Makan anak yang lahir wanita jadi dibunuh. Iya. Makanya kita bersyukur adanya Rasulullah nih mengangkat harkat martabat wanita sampai ibumu mulia. Diangkat martabatnya oleh Rasulullah SAW bahwa wanita itu orang yang mulia. Makanya waktu itu kejadiannya begini. Jadi datanglah seorang wanita, ya Rasul, macam mana suami saya ini memukul begini. Dipukulnya wajahnya. Oh iya. Rasulullah bilang haram bagimu, laisa kadzalik. Kamu tak boleh kayak gitu, nggak boleh mukul begitu. Atau jangan-jangan mengamalkan ayat tadi bahwa padribuhu boleh dipukul. Makanya di situ di bahasa padribuhu tadi yang tadi. Yang memukul tadi tuh. Akhirnya diturunkan ayat itu. Makanya wadribuhunna itu artinya jalan terakhir. Kamu sudah didiam-diam tak bisa, kamu boleh mendidik dengan baik, memukul. Tapi dilarang yang menyebutkan jarah melukai tak boleh. Oh, gitu. Berbekas gak boleh. Ya, pukul sayang lah berarti itu. Gimana caranya lah pokoknya. Iya. Bagaimana caranya tuh? Saya pun bingung juga itu. Biar jangan terasa pukul sayang namanya kan. Masa pukul kayak gini? Iya. Itu belai namanya. Betul. Gimana caranya tuh? Iya. Jadi nggak boleh. Jadi memukul yang tak boleh itu wajah, kepala, kemaluan. Iya. Bahaya. Ya. Itu larangan agama. Mungkin yang nggak gitu lah. Oh iya. Jadi sekarang ini pun kalau di visum ada bekas kan di penjara. Betul. Jadi jangan menafsirkan ayat ini seenak-enaknya. Kan boleh pukul. Ya macam mana dulu. Oh, berarti penafsiran artinya tafsir daripada pukulan itu pukulan yang mana gitu ya. Gitu. Makanya tidak boleh. Muka tak boleh, haram. Nah, saya kira bagi laki-laki jangan pukul istri lah. Kalau mau jago, tantang preman-preman atau smackdown, pergi ikut tinju. Iya. Karena dia pasti kalah. Iya. Ya kalah lah orang macam mana. Artinya pukulan itu walaupun dipukul itu jalan terakhir karena sesuai dengan tadi itu kan jalan terakhir berarti ya. Iya. Baik Pak Yai, sekarang kita itu terkait dengan pukul memukul ini. Karena apapun ceritanya KDRT ini tadi kita sudah bahas dari awal bahwa KDRT bukan hanya pukul. Ada namanya kekerasan verbal. Jadi kadang-kadang kata-kata yang menyinggung itu bisa juga jadi KDRT kalau secara hukum dunia inilah. Sementara kita suruh menasihati apa semacam. Pandangan Pak Kiai gimana itu? Kekerasan verbal tadi itu.
Memang saya tanya juga ahli psikolog kan. Ya. Jadi sejauh mana sih yang perempuan tuh sampai dianggap sikap psikolog terganggu? Mungkin dia merenung, tak makan-makan, terus kurus, muka cekung, Ah. mati ya kan? Oh mati. Mati dia. Tapi kita sendiri kata-kata aja mau nggak sama. Iya betul. Iya, gimana cara kita? Kan ada istri itu yang sensitif, Iya betul. ada juga istri itu kebal-tebal. Ada yang sabar. Ada yang tebal, kata lantang kau lah bang, tak guna. Macam mana? Macam mana ceritanya? Harus dibuktikan. Nah, dibuktikan secara psikologi dia tertekan gitu kan. Berarti indikator kata-kata verbal yang menyakiti itu harus ada ukurannya berarti Ada itu Pak, ukurannya, ya. ya. Tapi Kalau karena kan nggak bisa disamakan juga ya. ya, kadang istri kita kan beda-beda. Betul. Kalau apalagi orang Medan Pak, Medan. kasar udah biasa Pak. Ya biasa kata dia. Apa kau iya, udah gitu. biasa. Kasar gitu udah biasa. Iya. Jumpa sama orang Solo nanti bilangnya kurang ajar kan? Ya. Nah, gitu. Yang termasuk jadi kekerasan seksual. Ya, itu mau yang terakhir barangkali. Kekerasan seksual ini barangkali yang kayaknya terakhir karena waktu kita juga sudah mulai mendekati ini. Ini kayaknya ada bahasa memang itu terakhir itu adalah kekerasan seksual. Artinya kekerasan seksual itu secara hukum undang-undang aturannya itu memaksa si istri lagi tak mau segala macam. Udah dia tak mau dipaksa juga. Sementara ayat menyatakan kalau tak dilayani nanti kena laknat dia sama malaikat. Oh, gimana pandangan Pak Yai ini? Macam-macam ada berbenturan atau gimana ini? Gimana pandangan Pak Yai ini? Semacam terbenturan antara Al-Quran dengan bahasa hukum di Indonesia kita ini. Masya Allah. Iya. Memang dalam hadis itu kan disebut apabila suami mengajak istrinya ke firsh tempat baringnya, dia menolak, faqad la'anallahu malaikah ila subhi. Sampai subuh dulu laknat. Itulah kena laknat. Jadi malaikat bilang laknat. Jadi gini, kita ini kan laki-laki kan? Iya betul lah. Saya laki-laki lah, tulen saya. Ya, biar laki-laki juga paham. Iya. Misalnya kita lagi ingin, terus dek, minta sepukul-pukul lah. Yang gitu kan? Iya. Kata bininya, minta aja. Jadi burung itu ciut dia. Oh, karena dibentak tadi itu? Bukan, dia tak melayani itu jadi lemah aja gini tuh. Hilang rasanya itu. Iya. Coba bilang, dek minta dek. Ayo, mana. Jadi sakit, makanya saya pernah tanya, kenapa kamu sampai lari ke Nagoya, sampai beli-beli dengan lontong? Aku sakit kali, aku minta tak dikasih, tertekan. Jadi itu perlu juga dirasakan. Saya tanya itu, kenapa kamu bisa Nagoya? Aku minta yang resmi tak kasih, aku cari yang tak resmi lah. Alam petian ayam. Kan cuma 100.000. Iya. Lebih mudah pula lagi. Oh, murah ya? Tekanannya bagus. Betul. Goyangannya. Iya. Coba itu. Jadi ini psikologis juga. Nah, yang makanya yang tak boleh keras rumah tangga itu mungkin istrinya sakit, tak mood. Yang boleh diurut-urut dulu, dimut-mutkan dulu, kan gitu. Jangan lagi orang lagi tidur ngorok dipaksa-paksa, wah itu kan jadi luka dia, kasihan. Iya. Pemanasan dulu. Oh, itu maksudnya mungkin. Jadi jangan ada kekerasan memaksa-maksa sehingga dia merasa sakit, tak enjoy. Gitu. Jadi disitulah mungkin. Nah, tapi di visum juga itu. Macam mana visumnya? Itu dokternya yang tahu tuh Pak. Jadi saya minta bahwa kekerasan seksual itu kan pemaksaan. Jadi kita memang istri pun begitu harus melayani dengan penuh ridho Allah, rahmat Allah. Laki-laki pun juga lihat situasi kondisi, mungkin lagi capek, penat, nggak mood, mencari situasi kondisi, pandai-pandai aja lah. Kita lihat Tuhan ini kadang susah. Karena kita ini kan bukan tegangan hidup. Betul. Pandangan hidup. Pandangan hidup udah ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Yai. Ini luar biasa podcast kita, sahabat Madani yang kami sayangi seluruhnya. Luar biasa podcast kita saat ini. Memang kalau kita telunjukkan ini bisa panjang ceritanya nih Pak Yai. Cuman apapun ceritanya ini terbatas waktu kita. Mungkin di lain waktu nanti kita akan sama-sama bahas kembali nih. Pembahasan yang sangat menarik ini. Karena ini kita akan coba menyatukan sesuai enggak antara undang-undang dengan Al-Quran itu sendiri. Karena di satu sisi orang banyak bisa membentur-benturkan. Seolah-olah undang-undang ini menyalahi Al-Quran. Atau kadang-kadang Al-Quran itu yang menyalahi undang-undang. Jadi macam tafsir lah. Karena dikaitkan dengan undang-undang ada lagi HAM katanya. Ketika dijewer anak tak boleh sekarang. Sementara kita disuruh 4.000 tadi, suruh mukul. Ya luar biasa.
Para pemirsa podcast Madani Kementerian Agama yang kami banggakan, itu tadi podcast kita bersama Kiai Haji Muhammad Dirham SGMC. Luar biasa pemaparan dari beliau, membuat pencerahan bagi kita semua. Para pemirsa semua, podcast jangan lupa ikuti terus kita podcast Madani Kementerian Agama Kota Batam. Jangan lupa like, subscribe, bagikan kepada yang lain. Silahkan komentar di bawah ini. Ada media sosial kita, Facebook, ada YouTube, ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Silahkan dilacak dan silahkan dikomentari. Beri kami saran dan masukan untuk perbaikan dan untuk kemajuan kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai, terima kasih. Barakallah. Terima kasih banyak. Masya Allah.